Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 19 Januari 2025. Hari Minggu biasa kedua. Hari kedua, Pekan Doa Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 62, ayat 1 sampai dengan 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 4 sampai dengan 11. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikutinya tidak kekurangan. Kita memiliki semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Semboyan ini juga mengikat ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Makna Kebhinneka Tunggal Ikaan itu tersirat pula dalam bacaan kedua. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dari 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai dengan 6. Kita dapat merenungkan bahwa Allah adalah Allah dari segala makhluk. Allah itu esa. Maka kita dapat hidup berdampingan tanpa memikirkan perbedaan agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial. Kita dapat bergaul dengan siapa saja dan berani menerima kelemahan dan kelebihan sesama. Sikap congkak, dengki, dan iri hati perlu kita hindari. Bacaan Injil menampilkan kisah perkawinan di Kana yang dihadiri oleh Maria, Yesus, dan murid-muridnya. Kalau seorang mengadakan pesta perkawinan, ia akan menyediakan makanan dan minuman 2 kali lipat dari tamu yang diundang. Maka habisnya anggur dalam perkawinan di Kana cukup mengherankan. Tamu yang datang tentunya melebihi jatah yang sudah dilipat gandakan. Kemungkinan Yesus datang bukan hanya dengan para muridnya, tetapi disertai para pengikutnya yang berjumlah besar. Mungkin Yesus menghendaki pesta itu bukan hanya diperuntukkan kalangan orang terpandang, tetapi menjadi pesta rakyat. Dalam pesta itu tidak ada perbedaan kaya miskin, pejabat, rakyat biasa, tua, muda, pria, wanita. Semuanya ikut pesta dan mendapat jatah anggur sampai puas. Yang mengikuti Yesus tidak berkekurangan. Melihat situasi demikian, Bunda Maria mengambil inisiatif. Bunda Maria tidak datang memberitahu pemimpin pesta yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi mendekati Yesus dan berkata, "Mereka kekurangan anggur." Bunda Maria sangat percaya kepadanya. Lalu Bunda Maria berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus tidak dapat menolak lagi usaha dan inisiatif dari Bunda Maria. Terjadilah mukjizat. Air dalam tempayan itu menjadi anggur terbaik. Mengapa Yesus mau melaksanakan permintaan Bunda Maria? Santo Alfonsus de Liguori menjawab, "Sebab doa-doa para orang kudus adalah doa-doa dari para hamba, tetapi doa-doa Maria adalah doa dari seorang ibu. Dengan demikian, berdaya guna dan besar kuasanya. Oleh karena kasih Yesus kepada ibunya tidak terbatas, maka permohonan Bunda Maria tidak mungkin tidak didengarkan. Melalui mukjizat itu, Yesus mau meyakinkan bangsa Yahudi bahwa dialah sesungguhnya Mesias yang sudah lama mereka nantikan. Dalam perikop sebelumnya, diungkapkan bahwa Andreas berkata kepada Simon saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Dari Yohanes bab 1 ayat 41. Iman Bunda Maria kepada Yesus mendatangkan keselamatan bagi pemimpin pesta
agar tidak mendapat malu, tetapi justru dipuji karena menyuguhkan anggur terbaik. Dalam peristiwa itu, Bunda Maria begitu tanggap melihat kesulitan sesamanya dan siap mengulurkan bantuan. Dengan ini, kita dapat belajar bila dalam kesulitan, tepatlah memohon bantuan Bunda Maria, Bunda Gereja. Ada kalanya kita kekurangan cinta kasih dan manisnya kehidupan. Ada saatnya hidup kita terasa rutin dan hambar, entah dalam perkawinan, keluarga, maupun di tempat kerja, di sekolah, ataupun di gereja. Sejujurnya, hanya Tuhan yang dapat mengubah hal yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang sungguh berarti dan mendatangkan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah duka menjadi suka, pahit getir kehidupan menjadi pengalaman yang memperkaya iman. Bunda Maria selalu memahami pergumulan hidup di dunia. Dari surga, ia terus-menerus mendoakan kita. Tulisan oleh R.P. Suitbertus Marsanto Okarm. Marilah kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.